Oke, selamat pagi anak-anak MEM. Jumpa lagi dengan MEM Epi. Kita akan belajar mengenai telinga. Minggu kemarin MEM sudah menugaskan kamu buat tugas portofolio. Yang belum mengirimkan, membuat tugasnya segera ya. Dikasih sama wali kelasnya. Oke, telinga. Telinga ini merupakan salah satu alat indera kita. Jadi fungsinya adalah alat untuk mendengar. Selain untuk mendengar, dia sebagai alat keseimbangan. Masuknya seperti ini. Jika tekanan udara di luar itu lebih tinggi daripada di dalam, maka telinga kita akan menyeimbangkannya. Supaya apa, Nak? Supaya kita bisa mendengar bunyi dengan jelas. Frekuensi manusia yang mendengar itu antara 20 sampai 20 ribu Hz atau dia bersifat audiosonik. Bagian telinga ada 3. Yang pertama itu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, bagian luar. Oke, kalau dikatakan bagian luar, bagian yang kelihatan dari luar. Ini dia, Nak. Kamu perhatikan gambar kamu masing-masing. Oke, fungsinya adalah sebagai tempat masuknya bunyi. Dari bagian luar inilah pertama sekali bunyi itu masuk. Terdiri atas daun telinga. Daun telinga ini terdiri dari tulang rawan. Tulang rawan ini, Nak, dia elastis. Jika kamu tarik dia ke atas, dia tidak akan berubah bentuk karena elastis. Beda dengan tulang ini. Nah, ini dia namanya tulang keras. Kalau ini patah atau rapuh, dia akan berubah ukurannya. Oke, yang kedua, liang atau lubang telinga. Fungsinya sebagai tempat masuknya bunyi untuk diteruskan ke gendang telinga. Gendang telinga ini bagian daripada telinga tengah. Oke, kita bahas bagian telinga tengah. Fungsinya adalah untuk meneruskan bunyi dalam bentuk getaran. Jadi bunyi yang kita terima dari luar akan masuk ke saluran telinga untuk diteruskan kemana? Ke gendang telinga. Jadi gendang telinga ini atau membran timpani biasanya itu selnya itu sangat sensitif atau selnya bersifat halus sehingga dia mudah pecah. Jadi kalau kita mendengar suara yang lebih bising, maka telinga kita akan sakit kan? Karena apa? Karena gendang telinganya merasa sensitif dengan suara yang keras. Oke, yang kedua, tulang-tulang pendengaran. Ingat ya, malas. Oke, jangan kamu berasumsi malas itu tidak suka belajar ya. Malas. Ma itu apa? Maleus. La itu apa? Landasan. S itu apa? Stapes. Ini kenapa membuat supaya kamu gampang mengingatnya, Nak? Ya, malas, maleus, landasan, dan stapes. Yang ketiga, saluran eustasius. Fungsinya sebagai penghubung antara rongga mulut dengan telinga tengah. Ingat, Nak, antara hidung, telinga, dan mulut itu saling berhubungan. Jadi makanya pada saat kamu makan, kita tidak boleh berbicara kan? Karena apa? Pada saat kamu makan, maka rongga itu akan terbuka. Sehingga apa? Kalau kamu berbicara pada saat makan, nasi itu bisa keluar melalui hidung. Begitu juga dengan telinga ya, Nak ya. Oke, selanjutnya bagian dalam. Fungsinya meneruskan bunyi dalam bentuk getaran untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Oke, nama saraf pendengaran pada manusia adalah saraf vestibulocochlearis. Ingat ya, sarafnya saraf vestibulocochlearis. Oke, terdiri atas yang pertama tingkah oval atau tingkah jorong. Ini merupakan saluran yang akan dihubungkan nanti ke rumah siput. Yang kedua, saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan. Ini dia. Jadi kalau ada soal misalnya yang bagian telinga manusia yang berfungsi sebagai alat keseimbangan, kamu ambil jawabannya adalah saluran setengah lingkaran. Oke? Yang ketiga, yang terakhir, rumah siput atau koklea. Itu dia bentuknya seperti cangkang siput. Oke? Kenal siput kan? Oke, berbentuk seperti tabung yang berhubungan dengan saraf pendengaran untuk diteruskan ke otak. Misalnya gini, membunyikan jentikan tangan seperti ini, oke? Itu akan masuk kemana? Ke saluran telinga, oke? Akan diteruskan ke gendang telinga, oke? Gendang telinga akan melanjutkan ke tulang-tulang pendengaran, terakhir ke rumah siput. Jadi rumah siput ini akan berhubungan dengan saraf kita, oke? Saraf ini ke otak, maka si otak itu akan menyuruh kita, oh iya, itu suara jentikan tangan. Jadi kita bisa bedakan antara suara jentikan tangan atau suara yang lain. Oke? Ini aja, Nak, materi yang saya sampaikan. Tetap semangat, jangan pernah malas belajar. Terima kasih.